Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari Indonesiaku, tahukah kamu tentang Perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan yang diadakan mulai 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon itu untuk membahas mengenai konflik antara Indonesia dan Belanda. Mari kita menyelam lebih dalam di sejarah bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Masuknya Allied Forces Netherlands East Indies atau yang sering disingkat dengan AFNI yang diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau yang disingkat dengan NICA datang ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Seperti contohnya peristiwa 10 November. Selain itu, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hague Valley yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 15 April 1946. Tetapi, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, Belanda hanya ingin mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut yaitu pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rom. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Poel, H.J. van Mook, serta F. de Boer. Pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killard. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killard ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killard. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan Komisi Jenderal untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Wim Schermerhorn. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pada pasca Perang Dunia II tanpa memerdekakan koloninya. Dalam perundingan ini, Wim Schermerhorn beserta komisinya dan Hubertus van Mook mewakili Belanda, sementara Sultan Syahrir mewakili Indonesia dan Lord Killard dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang berisi Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak, kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya. Apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil, akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia harus ikut dalam persemakmuran Indonesia-Belanda. Namun, dalam perjanjian ini, Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional. Semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.